Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang begitu baik bagi setiap kita, amin. Amin. Bukti nyata kebaikan Tuhan adalah waktu kita boleh ada di rumah Tuhan kembali pada pagi hari ini, amin. Amin. Semua terjadi karena Tuhan baik dan dia pasti selalu baik. Mari memuji Tuhan. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, amin. Amin. Siap melihat kuasa yang dahsyat pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang siap kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara, di hadapan Tuhan yang baik, kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang begitu baik senantiasa bersama dengan kami ya Tuhan. Kami begitu percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Tuhan yang mengantarkan setiap kami untuk boleh kembali dalam pertemuan ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang setia, punya Tuhan yang baik. Di pagi yang indah ini, kami juga mau kasih yang terbaik Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin, yaitu ibadah kami yang kami adakan pada saat ini Tuhan. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami berdoa, biar semuanya sempurna. Tuhan campur tangan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu melihat kuasa-Mu terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun kami yang menyembah, dimanapun kami berada Tuhan, lawatan Tuhan yang ajaib menyentuh setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kami, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, kami siap menyembah Tuhan. Yang percaya, yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari menyembah Tuhan saudara. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan bersama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. I love your voice. You have led me through the fire, darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari sambil angkat kedua tangan bersama-sama mengucap syukur sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Whoa. And all my life you have been faithful. Mari bersama-sama katakan.
sepanjang kehidupan kami. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. Senang setiap kita kembali bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberia. Angkat kedua tangan kita mengucap syukur dalam penyembahan. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Let's sing it together. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh yes you are. Every breath that I am able, I will sing God, the goodness of God. All my life you have been faithful. Sambil angkat kedua tanganmu, akui dia saudara. You're so good God. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life God, all my life you have been faithful. And all my life Jesus, and all my life you have been so good. With every breath that I will sing all the goodness of God. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. And all my life you have been faithful. Oh God.
saudara di hadapan Tuhan pagi hari. Mari dengan ucapan syukur hampiri Dia, saudara. Kami berserah, kami katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, aku sembah Engkau Tuhan Yesus. Katakan, Kau ku sembah. Amin Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, mari kembali katakan saudara dengan lembut, dengan nyanyian bersama-sama katakan, Kau ku sembah. Haleluya Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah. Aku sembah Tuhan kami yang rela mati bagi kami, Tuhan Yesus namanya. Aku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus Tuhan, sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama saudara. Arahkan hatimu sama Tuhan, percaya. Oh sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau satu-satunya, Kau ku sembah. Haleluya. Ku
kami sembah. Karena betapa dahsyatnya Tuhan Engkau jadikan kehidupan kami ya Bapa. Kehidupan kami berarti sebab Yesus berkorban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penyembahan kami berikan dengan hati yang bersukacita. Dan kami tahu waktu kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan, mengubahkan tempat ini menjadi lembah pujian, menjadi lembah di mana kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Engkau yang percaya, yang siap melihat kuasa Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberia. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kata, tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias, mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Come on. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Come on. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus hey, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita? Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan. Kita surga bergema. Hai, mari berhimpun dari pulau dan benua. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Come on.
Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang aja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Gereja Tiberias, yo. Sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Ini kami ya Tuhan, kami sama-sama berkumpul, berhimpun, memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Come on. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hey! Mari bernyanyi bagi nama Tuhan. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Mari puji, pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Seberapa di antara kita yang tidak sabar untuk sama-sama kita merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Wow! Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tidak lama lagi, tanggal 9 Desember, kita akan sama-sama berkumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, izinkan kami terlebih dahulu membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengatur Diri dalam Bertekun. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga, mari bersama-sama menyambut Juru Selamat dunia yang menyatakan diri kepada kita, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Romawi yang kedua, mengatur diri dalam bertekun. Bagaimana agar kita dapat mengatur diri dalam bertekun? 1. Bertekun dalam beribadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Roh kita harus dilatih dengan bertekun dalam pertemuan ibadah dan persekutuan yang akan menghasilkan disiplin rohani. Ibadah itu mengandung kuasa dan janji-janji yang bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. 2. Bertekun dalam berdoa. Kolose 4 ayat yang kedua dan 1 Timotius 5 ayat 17. Sebaiknya setiap hari kita harus selalu menyediakan waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan cara berdoa. Mulailah dengan doa ucapan syukur, berdoa untuk orang lain, orang yang memerlukan, untuk hamba-hamba Tuhan. Barulah kita berdoa untuk diri kita sendiri. 3. Bertekun dalam membaca firman. 1 Timotius 4 ayat 13. Tekun adalah kunci sukses dalam segala hal. Kita bisa sukses karena kita tekun. Dalam pertumbuhan rohani pun kita perlu tekun dalam membaca, menyelidiki, mempelajari, menghafalkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. 4. Bertekun dalam menjaga hati dan mulut kita. Matius 12 ayat 34. Jaga hati kita, jangan sampai menjadi sarang kepahitan, sarang kejengkelan, sarang amarah, sarang kebencian, tetapi hendaknya hati kita dipenuhi oleh kasih Yesus, sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan firman, perkataan yang lembut dan perkataan yang memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. 5. Bertekun dalam melayani. 1 Korintus 15 ayat 58 dan Markus 10 ayat 43 sampai dengan 45. Melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat dengan sikap dan gaya hidup kita, bukan hanya sekedar melayani di gereja saja, tetapi melayani menjadi suatu panggilan dan tanggung jawab sebagai seorang Kristen apapun profesi kita. Romawi yang ketiga, kita merayakan Natal untuk menyambut Raja segala raja, untuk ke sorga menghadap Tuhan, perintah Tuhan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Tuhan Yesus mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias dalam Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7 yang artinya 1. Untuk ke sorga menghadap tahta Allah perlu sarana perjamuan kudus dan minyak urapan yang sering berkali-kali. Bahkan untuk terbang ke awan-awan untuk berjumpa Tuhan Yesus perlu kuasa minyak dan anggur. 2. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan Yesus
memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Markus 6, 12 sampai dengan 13. 3, dengan minyak dan anggur kita tidak kelaparan dan tidak kekurangan. Kita bebas dari mara bahaya, sakit penyakit dan penderitaan. Wahyu 6 ayat yang ke-6. 2 penutup, dengan perjamuan kudus kita dimateraikan menjadi mempelai Kristus. Dengan perjamuan kudus kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan dijemput sebagai mempelai terbang ke surga. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember 2023 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar dapat hadir kembali memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, dengan penuh sukacita kami menginformasikan dan kami juga mengundang, mari merayakan Natal bersama Gereja Tiberias Indonesia yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 dimulai jam 18.00 WIB jam 6 sore, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dilayani oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, dan Kak Argo Pariaji. Dimeriahkan Christmas Worship dan Orkestra bersama Buanerges Worship, Tiberias Singer, dan 12.000 choir. Penyalaan lilin Natal dan Syahdunya Malam Kudus. Perayaan Natal Gereja Tiberias gratis masuk, tidak dipungut biaya apapun. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di Gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi Gereja Tiberias Indonesia dan setiap kami jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my
my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sama-sama. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Maka jiwa pun memuji-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka jiwa pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh jemaat-Mu yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus, dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul memiliki masa depan, ya. Memiliki masa depan, otomatis ya masa depan yang cerah, otomatis masa depan yang gemilang, otomatis masa depan yang baik ya saudara sekalian ya. Memiliki masa depan ya saudara sekalian, untuk bagaimana kita memiliki masa depan terutama yang cerah ya, yang gemilang, yang baik ya, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita kan tidak tahu, karena Tuhan Yesuslah yang akan menentukan semua jalan hidup kita. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan Yesus. Ya, Argo bacakan Amsal 23 ayat 18, kemudian Yeremia 29 ayat 11 Argo. Amsal 23 ayat 18.
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini firman Tuhan di Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya saudara, kemudian di Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya saudara, jadi kita yang pertama untuk memiliki masa depan yang cerah, atau kita memiliki masa depan, ya saudara sekalian, yang pertama adalah kita harus percaya kata-kata firman Tuhan di sini, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan, karena Allah katakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita harus percaya kata-kata firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada. Bicara tentang masa depan, setiap orang bahkan sejak kecil ya sudah diarahkan untuk memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Ya kan, kita lihat, kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Kita kan suka lihat ya, anak-anak kecil kita tanya gitu ya saudara. Sejak kecil kita sudah ditanyakan tentang cita-cita, di mana itu semua berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Dan pada kenyataannya memang setiap orang memiliki perencanaan tentang masa depan mereka, ya, setiap orang. Akan tetapi ada juga yang mengalami misalnya kegagalan, ya saudara sekalian, dan juga mengalami perubahan akan apa yang mereka rencanakan atau cita-citakan. Yang diperlukan adalah apakah kita sudah merencanakan semuanya kepada Allah, pencipta kita yang memiliki kehidupan ini, saudara sekalian, yang adalah sang pencipta, yang tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dari segala masa, saudara sekalian. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar hayalan atau impian semata. Ya, saya ulangi, bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar hayalan atau impian semata, tetapi memang sungguh ada. Karena Tuhan yang mengatakannya sendiri, ya saudara sekalian ya. Karena Tuhan yang merancangkannya sendiri. Sebagaimana di Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini Allah yang katakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah berita yang sangat menyenangkan, berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan, saudara sekalian. Jadi untuk memiliki masa depan, saudara sekalian, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang baik, yaitu satu, kita harus percaya kata-kata firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada, saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan Amsal 23 ayat 12, kemudian Amsal 23 ayat 17 Argo. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Amsal 23 ayat 12 katakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan
dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, saudara, didikan otomatis ya, didikan firman Tuhan, didikan sekolah, ya saudara sekalian sekuler, dan kemudian pengetahuan pun demikian. Pengetahuan akan firman Tuhan dan pengetahuan di dalam bidang sekuler, saudara sekalian. Kemudian Amsal 23 ayat 17 katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, saudara. Ya, hal yang kedua yang harus kita miliki, yang kita ada untuk kita dapat memiliki masa depan yang cerah adalah arahkan perhatian selalu kepada didikan firman Tuhan atau kepada firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Arahkan perhatian selalu kepada firman Tuhan dengan penuh ketaatan, saudara. Untuk memiliki masa depan yang cerah, kita harus arahkan perhatian kepada didikan, saudara sekalian ya. Di Amsal 23 ayat 12 tadi katakan, arahkan perhatianmu kepada didikan. Masa depan cerah hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara sekalian. Kita juga diajarkan untuk tidak iri hati kepada orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sikap iri kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan berarti menganggap orang lain lebih beruntung daripada diri kita sendiri. Sekaligus juga menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan dan tidak bersyukur dengan berkat Tuhan yang kita terima. Iri hati juga berarti kita tidak takut akan Tuhan, saudara sekalian ya. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur di segala keadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang atau situasi apapun. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penyerahan diri kepada Tuhan tanpa rasa takut dan khawatir karena masa depannya sudah dijamin oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi hal yang kedua untuk memiliki masa depan yang cerah adalah arahkan perhatian selalu kepada firman Tuhan dengan penuh ketaatan, saudara sekalian ya. Hal yang pertama tadi adalah kita harus percaya kata-kata firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada. Dan hal yang kedua adalah arahkan perhatian selalu kepada firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Kemudian Argo bacakan Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 dan kemudian Filipi 3 ayat 13 sampai 16 Argo. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih.
Di Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut, melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya saudara, ini Allah yang mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umatku yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, untuk memiliki masa depan yang cerah, kalau kita lihat ya saudara sekalian, Yesaya 43 ayat 18 tadi katakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi untuk miliki masa depan yang cerah, ketiga adalah lupakanlah masa lalu. Juga di Filipi 3 ayat 13-16 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga adalah dikatakan, ya sebagaimana di Yesaya 43 ayat 18 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, artinya lupakan masa lalu, saudara. Masa lalu memang merupakan satu bagian dari kehidupan kita seseorang manusia, saudara sekalian. Ya, setiap orang memiliki masalah, entah buruk maupun baik. Masa lalu yang buruk jangan sampai terulang lagi otomatis. Justru hal itu dapat menjadi cambukan bagi kita agar lebih giat dan bersemangat dalam meraih masa depan yang cerah. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Melangkahlah dengan hati yang mantap dan jangan melihat masa depan dengan ketakutan, ya. Melangkahlah dengan hati yang mantap dan jangan melihat masa depan dengan ketakutan. Tugas kita ialah meraih masa depan dengan penuh harapan. Karena dengan kegigihan dan perjuangan kita dapat mencapai apa yang ingin kita dapatkan, saudara. Saya ulangi, karena dengan kegigihan dan perjuangan kita dapat mencapai apa yang ingin kita dapatkan. Dari masa lalu, seseorang bisa bangkit meraih masa depan yang sukses. Tanpa adanya terpurukan kemarin-kemarin ya saudara sekalian. Tanpa adanya keterpurukan pada posisi di bawah di masa lalu, seseorang tidak akan mengerti bagaimana rasanya berjuang. Memang pengalaman umat Tuhan pasti terisi dengan pengalaman-pengalaman hidup yang menyenangkan, yang mengerikan, yang manis, yang pahit, saudara. Tetapi bersama Tuhan perlu disadari bahwa masa kini selalu merupakan masa membuat yang baru, dan itulah hidup yang paling indah. Saya ulangi ya, bersama Tuhan perlu disadari bahwa masa kini selalu merupakan masa membuat yang baru, ya, dan itulah hidup yang paling indah. Jadi hal yang ketiga untuk memiliki masa depan, saudara sekalian, yang baik, yang cerah, yang gemilangnya, saudara sekalian, lupakanlah masa lalu, saudara. Kemudian Argo bacakan
1 Korintus 2 ayat 9, kemudian Roma 5 ayat 5. Argo. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara sekalian. Ya. Dan kemudian Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, saudara sekalian. Jadi apa yang harus kita buat atau harus kita miliki untuk memiliki masa depan yang cerah, yaitu kita pandanglah masa depan, ya saudara sekalian, pandanglah masa depan. Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru di tengah-tengah kehidupan umatnya, supaya jangan lagi mereka mengingat hal-hal yang dahulu. Artinya, Tuhan akan berbuat atas umatnya jauh lebih besar dari apa yang telah diperbuat oleh Tuhan sebelumnya. Ya, artinya Tuhan akan berbuat sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang telah diperbuat oleh Allah atau Tuhan sebelumnya. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Kata firman Tuhan ya saudara sekalian tadi ya di Yesaya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, saudara sekalian. Ya, bayangkan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mengungkapkan bagaimana kedaulatannya atas kehidupan ini dan untuk memberi kehidupan bagi kita umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil juga bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dapat berbuat apapun untuk melepaskan kita dari kesesakan, saudara sekalian. Sebagaimana tadi di 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara sekalian. Keselamatan yang akan membawa kita kepada persekutuan yang baru kepada Tuhan, yaitu umat Allah pembawa kabar baik. Jadi kita sudah diselamatkan ya saudara sekalian, tetapi memang Tuhan menghendaki kita menjadi pembawa kabar baik. Tuhan Yesus katakan ya di Amanat Agung, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ya, kata ajarkanlah mereka apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya, saudara sekalian. Jadi keselamatan yang akan membawa kita kepada persekutuan yang baru kepada Tuhan, yaitu umat Allah pembawa kabar baik. Umat yang akan dibentuk oleh Tuhan itu bukan lagi hanya umat yang menerima, tetapi juga umat yang membawa dan memberitakan keselamatan, saudara sekalian. Bagaimana di Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, ya saudara sekalian. Jadi umat yang membawa kita, umat yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, ya saudara sekalian, tidak akan pernah dikecewakan karena kita mempunyai pengharapan yang luar biasa karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan ingin memberikan kita peneguhan untuk tetap yakin akan keselamatan Tuhan dalam menjalani hidup ke depan. Berhentilah melihat ke belakang atas air mata yang telah tumpah,
dan segala keluh kesah kita selama ini. Tetapi lihatlah ke depan, Tuhan akan menyediakan jalan keselamatan bagi kita, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat untuk memiliki masa depan yang cerah adalah pandanglah masa depan. Ya, pandang masa depan. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa yang belakang atau masa lalu. Jadi untuk memiliki masa depan cerah, saudara sekalian. Satu, kita harus percaya akan kata-kata firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada. Dan yang kedua, arahkan perhatian selalu kepada firman Tuhan dengan penuh ketaatan, menerima didikan firman Tuhan, ya saudara sekalian, dan juga dengan penuh ketaatan. Kemudian ketiga, lupakan masa lalu, dan kemudian keempat, pandanglah masa depan. Nah, itulah saudara sekalian, ya, kita harus percaya masa depan sungguh ada, saudara sekalian, ya. Masa depan kita akan cerah kalau kita berjalan bersama Tuhan. Untuk itu, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan, dan otomatis juga menyenangkan hati sesama, saudara sekalian. Dan juga kita jangan mendukakan hati Tuhan, dan juga jangan mendukakan hati sesama. Marilah dalam hidup sehari-hari, saudara sekalian, kita selalu bertobat, belajar dan belajar, hidup dalam pertobatan selalu, dan belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, saudara sekalian, belajar bermasyarakat, belajar di rumah tangga, belajar terus, saudara sekalian, ya, untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari makin hari, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu, saudara sekalian. Artinya Tuhan menghendaki kita berjuang untuk kita dapat kehidupan yang kekal, yaitu sorga, saudara sekalian. Dan kemudian juga, ya, Tuhan Yesus juga katakan, ya, juga di Wahyu, ya, dikatakan di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di surga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, yaitu lautan api. Dan Tuhan Yesus juga di Wahyu 3 ayat 20 katakan, berjuanglah, barang siapa menang, ya, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, seperti pun aku telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahta-Nya. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan atas hidup ini, saudara sekalian. Kita berkemenangan kelak dapat mencapai hidup yang kekal, yaitu sorga, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian. Dan untuk itu, saudara, mari kita juga diharapkan berkemenangan di dalam hidup ini, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah, saudara sekalian. Marilah kita hidup memuliakan hati Tuhan, kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, saudara sekalian. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan, dan juga jangan menyakiti hati sesama, jangan pernah menghakimi orang, saudara sekalian, karena kita akan dihakimi, saudara sekalian, ya. Jadi kita hidup saling kasih mengasihi, sebagaimana Allah sudah mengasihi kita dengan segenap hati. Dan Allah sudah berkorban untuk kita, ya. Kita juga mau Natal, saudara sekalian. Natal itu juga berbicara tentang pengorbanan. Allah berkorban dari Allah pencipta menjadi ciptaan, saudara sekalian. Bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk keselamatan kita, saudara sekalian, ya. Marilah kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita, dan kita menjadi pemenang jiwa dan memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak disuruh sampai ke ujung bumi, tetapi apapun keberadaan saudara, apapun keberadaan kita, sebagai apapun kita, marilah kita menjadi Injil yang terbuka. Marilah kita menjadi pemenang jiwa. Marilah kita selalu berbicara firman Tuhan, dan kita selalu berkata-kata, dan perbuatan kita, kelakuan kita, ya, hati kita semua sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati Yesus, pikiran-pikiran Kristus, ya, saudara, perbuatan-perbuatan Kristus. Ya, demikianlah saudara sekalian, saya percaya saudara semua mau memuliakan Allah seumur hidup saudara sekalian. Kita semua mau memuliakan Tuhan untuk seumur hidup kita, untuk benar-benar kita mempertahankan, bahkan meluaskan pelayanan pekerjaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih saudara sekalian. Firman dari saya percaya
akan menjadi berkat bagi saudara sekalian untuk kita dapat memiliki masa depan yang cerah. Satu, kita harus percaya kata-kata firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada. Dan yang kedua, arahkan perhatian selalu kepada firman Tuhan dengan penuh ketaatan, menerima didikannya saudara sekalian. Dan kemudian ketiga, lupakan masa lalu. Dan yang keempat, pandanglah masa depan. Demikian saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua, yaitu masa depan yang cerah. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa untuk mempersiapkan kami semua, Jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangannya yang diberkati, lambaikan tangan buat Tuhan. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersama saya katakan, di dalam Tuhan, masa depanku cerah. Amin. Jadi hari ini percayalah, masa depanmu cerah. Kenapa? Karena saudara hidup di dalam Tuhan. Tidak peduli pekerjaan saudara sedang seperti apa hari ini. Tidak peduli penghasilanmu mungkin sedang menurun hari ini. Tidak peduli usahamu mungkin sedang menurun hari ini. Tidak peduli rumah tanggamu mungkin ada masalah. Tapi sepanjang saudara di dalam Tuhan, masa depan pekerjaanmu, masa depan usahamu, masa depan rumah tanggamu, masa depan anak-anakmu sungguh cerah di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya terus di dalam Tuhan. Terus berjalan bersama Tuhan. Terus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita bersyukur hari ini Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita tentang masa depan yang cerah. Maka untuk memiliki masa depan yang cerah, yang pertama kita harus percaya kata-kata firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada. Yang kedua, kita harus arahkan perhatian kita selalu kepada firman Tuhan dengan penuh ketaatan dan menerima didikan dari Tuhan. Yang ketiga, lupakan masa lalu, karena masa lalu hanya menjadi pelajaran buat kita semua. Masa depan adalah jaminan untuk kita semua. Jadi masa lalu itu pelajaran, masa depan itu jaminan. Amin. Jadi ya masa lalu itu harus dilupakan. Masa depan kita tatap dengan iman. Amin. Yang ketiga, Gembala Sidang kita, yang keempat, Gembala Sidang kita juga mengajar, mari kita pandang masa depan kita. Amin. Maka sedikit saya menambahkan saudara, bagaimana kita melihat masa depan kita. Sesungguhnya kita nggak bisa melihat masa depan. Nggak usah masa depan, nggak usah 1 tahun, nggak usah 2024. Kita kan akan menutup ini ya, menutup tahun 2023. Ada prediksi, ada perkiraan 2024 akan kembali terjadi krisis, akan kembali terjadi masa-masa yang sulit. Tapi kita belajar saudara, 2023 banyak orang menafsirkan jadi masa yang gelap, masa yang sulit, masa yang berat. Tapi faktanya semua itu bisa kita lewati. Dan kita sudah ada di penghujung tahun, yaitu sebulan lagi kita akan menutup tahun 2023. Kita tidak tahu masa depan kita di 2024. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan 2024 masa depan yang cerah Tuhan sediakan buat kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, bagaimana kita melihat masa depan kita? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah hari ini saya akan bagikan 3 hal bagaimana kita bisa melihat masa depan kita. Yang pertama kita baca bersama di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca ayat 1 sampai 3. Nanti 4, 5, dan 6 kita akan baca bersama-sama. Demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Saudara, ayat ini Abraham sedang meratapi
masa depannya. Abraham menganggap masa depannya suram. Apa ukurannya? Apa latar belakangnya Abraham melihat masa depannya suram? Karena dia nggak punya keturunan. Dia sudah tua, istrinya sudah tua, bahkan sudah mati haid, tidak punya keturunan. Artinya apa? Orang yang sudah tua, maka yang dikhawatirkan adalah sebentar lagi dia akan berpulang. Lalu warisannya, hartanya yang banyak, siapa yang mau menerimanya? Saya pernah saudara melayani ada pemakaman saudara jemaat. Itu nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya keluarga. Jadi dia meninggal, rumahnya di pusat kota ditinggal aja gitu saudara. Yang meneruskan siapa? Ada jemaat kenal di gereja di Darmala gitu saudara. Akhirnya jemaat itulah yang meneruskan rumah itu. Nah seperti itulah Abraham sedang menatap masa depannya, aduh suram nih masa depanku suram. Kenapa? Karena dia udah gak punya anak dan umurnya gak lama lagi. Mungkin hari ini saudara berkata, pendeta sepertinya masa depanku suram. Ini baru aja berhenti kerja. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang berkata, pendeta masa depan rumah tanggaku suram. Karena suamiku gak pulang-pulang. Karena anakku meninggalkan rumah. Mungkin ada saudara di hari ini yang berkata, pendeta masa depanku suram. Rumah pun gak punya, hutang di mana-mana. Hari ini percaya di dalam Yesus masa depan kita cerah. Lalu apa yang membuat Abraham bisa melihat masa depannya? Walaupun yang dialami sulit, yang dialami suram, yang dialami tidak menentu, tapi suatu kali akhirnya Abraham bisa melihat masa depannya cerah. Gimana Abraham bisa melihat masa depannya cerah? Kita baca ayat 5, ayat 4, 5, 6. Sama-sama 2, 3 ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti. Ayat 6 sama-sama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai, saudara perhatikan ayat 6, lalu percayalah Abraham. Artinya apa? Abraham udah lihat masa depannya. Masa depannya suram, gelap atau cerah? Cerah. Jadi ayat 6 ini membuktikan, menunjukkan Abraham sudah melihat masa depannya. Saya mau tanya sama saudara, apakah Abraham sudah lihat anak-anaknya? Belum. Apakah Abraham sudah melihat istrinya ngandung? Belum. Lalu apa yang Abraham lihat? Bintang-bintang di langit. Tapi Abraham bukan hanya lihat bintang. Di balik bintang itu ada keturunannya. Orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, ya orang macam-macam, orang Papua, orang NTT, orang Toraja. Gimana dia bisa melihat? Dia melihat dengan mata iman. Maka yang pertama, untuk melihat masa depan kita yang cerah, lihatlah segala sesuatu dengan mata iman. Yang kita lihat hari ini boleh gelap. Yang kita lihat hari ini boleh enggak menentu. Yang kita lihat hari ini boleh enggak jelas. Pekerjaan kita enggak jelas, usaha kita enggak jelas, rumah tangga kita enggak jelas. Yang kita lihat boleh enggak jelas, yang kita lihat boleh suram. Tapi apapun yang kita lihat hari ini, lihatlah dengan mata iman bahwa Tuhan memberikan masa depan yang cerah, bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah, bahwa Tuhan menjanjikan yang terbaik buat kita semua. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan yang memberikan masa depan yang indah, Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah, Tuhan yang memberikan masa depan yang terbaik. Jadi bukan pekerjaanmu yang memberikan masa depan, bukan usahamu yang memberikan masa depan. Yang memberikan masa depan kita, siapa namanya? Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita melihat masa depan kita? Kita baca bersama di dalam, selanjutnya kita baca di dalam Yeremia 31, 16, 17.
Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan, jagalah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudara, ini firman Tuhan kepada Yeremia. Dan Yeremia harus sampaikan kepada orang-orang di tanah perjanjian. Bahwa mereka ini sedang di pembuangan. Dan di pembuangan itu mereka menyesali, meratapi keadaan mereka. Tapi mereka bukan hanya menyesali, bukan hanya meratapi, tapi mereka juga berubah. Sama hari ini yang Tuhan minta, saudara, bukan hanya minta ampun, ampun Tuhan, ampun, ampun Tuhan, ampun, ampun. Saudara harus menyesali. Bukan hanya menyesali dengan menangis, tapi saudara harus juga berubah. Perubahan hidupmu sangat menarik hatinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini saudara datang beribadah, yang menarik hatinya Tuhan adalah perubahan saudara. Buat apa kita ke gereja setiap minggu tapi hidup kita masih lama gak pernah berubah. Dunia hari ini terus berubah. Orang yang gak mau berubah saudara akan ketinggalan zaman. Sekarang saudara semua itu ada di handphone. Dulu handphone itu besar-besar saudara. Lempar kepala orang bisa pingsan gitu saudara. Sekarang handphone kecil tinggal pencet-pencet, semua data semua ada di situ. Uangmu ada di situ, alamatmu ada di situ, identitasmu ada di situ, rahasiamu ada di situ. Semua hidup kita ada di handphone. Itu kemajuan teknologi. Ke depan handphone gak ada lagi, semua ditaruh di chip saudara. Semua akan terekam. Saudara gak perlu bawa handphone, tinggal tet gitu saudara. Dunia terus berubah. Kita pun harus berubah, katakan amin. Nah bangsa Israel ini saudara, orang tanah perjanjian ini, mereka di pembuangan. Bukan hanya menangis, bukan hanya meratap, tapi mereka bertobat. Itu sebabnya tadi firman Tuhan apa? Berkata apa? Tuhan, yaitu sekali lagi ayatnya yang ke-16, boleh sekali lagi ayatnya yang ke-16. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada apa? Saudara, jeripaya ini bukan kerja untuk cari makan. Jeripaya ini perbuatan mereka yang berubah, bertobat. Karena mereka bertobat, karena mereka berubah, ada hari depan, ayat 17. Sekali lagi, ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Untuk hari depan siapa? Orang yang berubah. Yang jeripayanya diganjar oleh Tuhan. Maka yang ketiga, untuk melihat masa depan kita, apa yang kita lakukan hari ini, itulah masa depan kita. Kalau saudara suka mabuk-mabuk, minum-minum, ketahuan masa depanmu nanti saudara hepatitis. Iya. Kalau saudara suka menghembus-hembus, masa depanmu kanker saudara. Iya, lucunya kita udah ditulis dilarang gitu. Karena itu akan merusak jantung, kanker dan sebagainya. Tapi masih ditiup-tiup juga gitu saudara. Iya. Jadi kalau saudara yang mohon maaf lupa istri, terlantarkan keluarga, masa depanmu udah jelas kelihatan. Tapi saudara yang sayang istri, baik sama suami, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin kerja, bangun pagi, enggak males-malesan, masa depanmu jelas. Amin. Itu sebabnya hari ini lakukan yang terbaik dan terimalah masa depan yang indah, masa depan yang cerah dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Yohanes 16 ayat 13. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu. Stop dulu. Ia akan. Ia ini siapa? Bukan Roh Kudus. Ingat ya tadi kalimat pertama, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh.
Siapa roh kebenaran? Roh Kudus. Maka kalimat terakhir, ia akan memberitakan kepadamu. Ianya siapa? Roh Kudus. Memberitakan kepada kita. Memberitakan apa? Lanjut sama-sama. Hal-hal yang akan memberitahu masa depan kita. Siapa yang memberitahu masa depan kita? Roh Kudus. Maka yang ketiga, yang terakhir, untuk melihat masa depan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo mari, bapak-bapak dipimpin Roh Kudus. Ibu-ibu dipimpin Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan melayani harus dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, masa depanmu cerah. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, jalanmu jelas. Enggak gelap, saudara. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, walaupun badai, walaupun masalah, walaupun cobaan datang silih berganti, jalanmu jalan yang penuh kepastian. Jalanmu jalan yang penuh kemenangan. Karena Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus menuntun kita kepada masa depan yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Percayalah, katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, amin, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih Tuhan. Hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lagi-lagi sama-sama katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin Yesus. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, percayalah, di dalam Tuhan masa depanmu cerah. Jangan takut.
Kita akan tinggalkan 2023 dan masuk 2024. Percayalah 2024 pun Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Dia jamin masa depanmu. Masa depanmu tidak ditentukan pekerjaanmu. Masa depanmu tidak ditentukan usahamu. Masa depanmu tidak ditentukan penghasilanmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tidak peduli apapun masalahmu hari ini. Tidak peduli apapun keadaanmu hari ini. Sepanjang kau berjalan bersama Tuhan, percaya kata-kata firman Tuhan. Melupakan masa lalu, menatap masa depan dengan iman. Tuhan jamin hari depan yang indah, hari depan yang penuh harapan Tuhan sediakan buat kita semua. Alkitab tadi berkata, jangan biarkan suaramu menangis. Cegahlah suaramu menangis. Cegahlah matamu mencucurkan air mata. Artinya berhenti bersusah hati, berhenti menyerah. Tatap masa depanmu di dalam Tuhan sungguh cerah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah mengajar kami, memberikan hikmat-Nya bagi setiap kami, bahwa masa depan sungguh cerah di dalam Tuhan. Kami mau percaya kata-kata firman, bahwa masa depan sungguh ada. Kami mau arahkan perhatian kami selalu kepada firman Tuhan, dengan penuh ketaatan, dan menerima didikan dari Tuhan, melupakan yang lalu dan menatap masa depan yang indah di dalam Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Roh Kudus. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saudara, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, bersama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Menang terkasih kembali sidang gereja di Indonesia, Pendeta dan Pariaji, Tuhan bagi setiap hari menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus dan kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang diambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo, tolong dibacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, kita lihat dari pembacaan firman Tuhan Yohanes 6 ayat 48-58 ini, saudara sekalian, bahwa kita dengan menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus katakan kita mencapai hidup yang kekal, kita mempunyai hidup yang kekal, artinya kita akan hidup di sorga, saudara sekalian. Untuk itu kita menjadi pelaku firman ya saudara sekalian, sudah hidup sesuai sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dalam hidup ini. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga kita, saudara sekalian, kalau kita dalam hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, seperti di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya, saudara sekalian, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan kemudian hidup menyenangkan hati Tuhan, dan juga tidak menyakiti hati Tuhan, dan tidak menyakiti hati sama, tidak mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian. Maka kita juga dapat memanage hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sepenuh-penuhnya setiap hari dalam pertobatan, saudara sekalian. Dan setiap hari belajar dan setiap hari sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita bersandar kepada Tuhan dan hidup kita dari Tuhan. Maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran atau kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian ya. Terutama artinya kalau semakin hari semakin sukar, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar artinya akan lebih mahal, semakin hari semakin mahal. Nah, kalau kita dapat memanage kehidupan finansial kita dengan baik ya, mengatur finansial kita dengan baik, kita tidak perlu membeli apa yang tidak perlu dibeli, dan kemudian kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mencapai masuk dalam resesi ekonomi secara pribadi. Amin, saudara sekalian. Marilah kita mengatur hidup kita dengan baik, dan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kita selalu sehat, kita selalu dan berkecukupan ya saudara, dan kita tidak akan terhalang oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak akan bisa bekerja menyerang kita, saudara sekalian, asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, tutup bungkus darah Yesus, dijaga pasukan malaikat. Demikian saudara sekalian, dan kemudian kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga.
Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupanggang, yang kupekerjakan, selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia,
akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia, terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. 2. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini minyak memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda oleskan dan Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami sudah memakai minyak urapan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dan selalu kami berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada Tuhan Yesus. Berkati mereka, sayangi mereka ya Tuhan Yesus. Berkati dengan limpah Tuhan Yesus. Berikan mereka wibawa ilahi, berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan mereka berkat rohani, mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus, berikan mereka selalu sehat, dan berikan mereka selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu Tuhan Yesus selalu menjagai mereka Tuhan Yesus, dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, berikan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus.
Berikan mereka berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus selalu mereka penuh wibawa ilahi, dimanapun mereka berada, wibawa ilahi selalu menyertai, dan mereka penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka, Tuhan Yesus selalu berhasil. Berikan dalam pekerjaan mereka dapat income Tuhan Yesus yang lebih dari cukup Tuhan Yesus. Tambahkan Tuhan Yesus income mereka Tuhan Yesus. Tambahkan penghasilan mereka Tuhan Yesus. Berikan proyek-proyek baru kepada yang berusaha Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga penuh kasih mesra, cinta mula-mula, kasih mula-mula Tuhan Yesus, selalu mesra, selalu penuh kasih Tuhan Yesus. Ikat suami istri dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apapun yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan atau dipisahkan oleh manusia dan masalah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati anak-anaknya, mereka cerdas, pandai Tuhan Yesus, dan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk para pendeta Tuhan Yesus, para pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, khotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup mereka selalu tercukupi. Berkati pada koordinator, pekerja, tim worship, media, greeter, choir, dan juga kids dan Wonderguys, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan berikan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan keluarga Tuhan Yesus dengan anaknya diberkati Tuhan. Ibu Radina Samorsir sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Tuhan Yesus dalam menghadapi Natal Manado dan penuh sesak, Tuhan Yesus berikan berhasil. Dan juga Ibu Yeni dan Suryogo, apapun yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianti Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David berserta Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, dan Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus Padama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni berikan selalu sehat dan selalu berhasil apapun yang dikerjakan, dan selalu bahagia panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Dan Ibu Liana dan Pak Antoni berikan diberkati, berikan Pak Antoni tanahnya terjual, dan berikan Pak Eko Prasetyo yang akan membelinya dan menepati janjinya untuk membeli, dan berikan Januari ini selesai, Tuhan Yesus akan dibeli, dan berikan Raymond diberkati, Pak Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami Tuhan Yesus, dan menyertai seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, penuh kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun yang kami kerjakan dalam program-program dan Gereja Tiberias Indonesia buat berhasil ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertainya. Berikan seluruh Natal dan seluruh program-program dan pembangunan di Gereja Tiberias Indonesia, baik di Bekasi, di Surabaya, dan juga nanti di Jakarta Barat. Berikan Tuhan Yesus diberkati oleh Engkau dan selalu tercukupi apapun yang diperlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus, untuk Kau sayangi, Engkau berkati, penuhi dengan wibawa ilahi. Berikan kami selalu apa yang dikerjakan selalu berhasil Tuhan Yesus, dan selalu sehat sempurna panjang umur dalam nama Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Ekaristi Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala yang kami kasihi. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini, firman Tuhan, khotbah yang luar biasa, juga perjamuan kudus dan doa-doa yang Ibu panjatkan. Kami percaya pelayanan Ibu hari ini memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan beri kesehatan umur yang panjang. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dengar firman, terima sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan. Kami percaya kami semua telah dimeteraikan menjadi warga surga. Sebentar kami akan pulang,
Kami doa esok hari apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Anak-anak yang akan ujian akhir semester, Tuhan beri hikmat, kepandaian, kecerdasan sehingga ujian mereka berhasil. Dan beri mereka beasiswa, beri mereka masa depan yang indah. Dan berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Kiranya berkat, kuasa, mujizat tercurah di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Yoris Devane bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya, juga Jonathan, juga The Joyce, juga yaitu Sandi bersama keluarga mereka, diurapi Tuhan, diberi masa depan yang indah. Berkati anak-anak muda choir, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator, siapapun yang melayani, diberkati Tuhan. Sekali lagi kami ucap berkat untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, terus pakai secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami doa untuk acara Natal, Tuhan beri cuaca yang indah. Kami doa bulan muncul di langit dan bintang-bintang cemerlang Tuhan. Dan kami doa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa yaitu yang akan dimenangkan bagi kerajaan surga, lautan manusia yang akan pesta di surga. Dan kami doa untuk semua pengisi acara, vendor-vendor yang terlibat, Tuhan tolong supaya semua acara berjalan lancar dan berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.